Hari ini dimanapun saudara berada, saya berdoa supaya kasih karunia anugerah Tuhan ada atas setiap kita. Nah, siang hari ini tema kita adalah aman tenang hadapi tantangan. Kita akan melihat itu di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan ini, saya akan sampaikan sedikit fakta-fakta tentang Mazmur 16 ini. Mazmur 16 adalah miktam yang ditulis oleh Daud. Jadi Mazmur itu ada banyak jenisnya, tapi Mazmur pasal 16 ini termasuk miktam. Nah, apa itu miktam? Miktam adalah mazmur yang dituliskan dalam suatu prasasti. Ya, kalau sekarang kalau ada marmer ya seperti di sana, di lobi kita ya, di situ ada prasasti di mana ada tanda tangan peresmian dari gedung kampus kita ini. Nah, miktam itu ketika saya pelajari adalah mazmur yang dituliskan di dalam wujud prasasti seperti itu. Nah, Mazmur 16 ini juga termasuk dalam buku jilid pertama dari kitab Mazmur, dan kemungkinan menurut para ahli ditulis ketika Daud sedang dalam keadaan galau. Ketika dia sedang menghadapi tantangan, ketika dia sedang menghadapi konflik-konflik di dalam kehidupannya. Nah, Mazmur 16 juga merupakan pernyataan iman. Nah, hebatnya sekalipun ini mazmur yang ditulis ketika tantangan, tapi isinya bukan keluhan. Isinya adalah pernyataan iman dan juga hasil akhir atau faedah dari iman Daud kepada Tuhan. Ternyata kalau kita orang percaya beriman kepada Tuhan, iman kita tidak sia-sia. Iman kita akan menghasilkan banyak perkara. Iman kita akan menghasilkan banyak perbedaan. Karena itu apapun keadaan kita siang hari ini, tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Boleh lambaikan tangan karena kita social distancing, boleh lambaikan tangan ke samping-sampingnya, katakan tetap beriman, tetap percaya, jangan menyerah. Jangan loyo. Nah, mari kita baca bersama-sama Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Bahagia orang saleh, kalau di Alkitab LAI judulnya seperti itu. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, ini satu keyakinan bahwa ada Allah yang lain, ada banyak hal yang lain, ada banyak orang yang lain yang bisa diandalkan. Tapi Daud berkata, Engkaulah yang terbaik, Engkaulah yang baik bagiku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikut Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Kau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Kemudian diteruskan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin, sampai di situ. Nah saudara, ada 3 hal yang kita bisa pelajari di dalam kehidupan kita. Bagaimana sekalipun Daud mengalami tantangan dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya satu tantangan, tapi ada begitu banyak tantangan yang Daud pernah alami dalam kehidupannya. Tapi dia bisa tetap tenang, dia bisa tetap merasa aman, karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau dalam situasi kita, waktu-waktu ini, hari-hari ini kita juga mungkin menghadapi tantangan.
Mungkin ada di antara saudara yang dalam studi ini menghadapi tantangan, mungkin dari sisi biaya. Mungkin Anda yang mahasiswa baru menghadapi tantangan, ketika ternyata apa yang dipelajari saudara merasa, aduh saya bisa atau tidak ya menghadapi mata kuliah ini. Atau mungkin saudara yang S2, S3 hari-hari ini menghadapi tantangan, mungkin Bapak Ibu dosen, staf juga. Bagaimana di tengah kondisi pandemi ini, ekonomi keluarga kita tetap bisa bertahan. Mungkin salah satu pasangan kita, ya mungkin kita bekerja di sini puji Tuhan, kita terpelihara. Tapi mungkin pasangan kita, salah satu tulang punggung dalam keluarga kita mengalami dampak dari pandemi ini. Dan itu menimbulkan kegalauan, itu menimbulkan kebimbangan. Bagaimana kita bisa aman ya masa depan kita? Bagaimana dengan kondisi uang yang pas-pasan, dengan kondisi kepandaian saya yang pas-pasan, saya bisa selesaikan kuliah ini. Dan ada begitu banyak ketakutan yang hari ini orang-orang alami. Tapi kita mau belajar. Yang pertama, saudaraku, milikilah iman akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di tengah kegalauan, di tengah situasi yang terjadi. Kita akan lihat dari ayat 1 sampai yang keempat. Nah, ayat pertama dikatakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Nah, saudaraku, menurut berbagai ahli, ini adalah permintaan Daud, bukan karena dia sedang dikurung satu masalah, tapi justru karena dia sudah mengalami kelepasan dari masalah. Tapi dia khawatir bahwa nanti-nantinya akan ada masalah yang berbeda lagi. Nah, saudara, terkadang kita berpikir bahwa, aduh, hidup ini alangkah leganya ketika semuanya masalah sudah selesai. Tapi di dalam hidup ini sesungguhnya masalah itu tidak pernah selesai. Karena satu masalah selesai, yang lain akan datang lagi. Kemarin kita AL institusi selesai. ALS 2 datang. ALS 2 kita deg-degan, kita lembur, kita kerjakan semuanya. ALS 2 selesai. Agak lega sedikit, keluar ALS 3. Jadi yang namanya tantangan dalam kehidupan ini tidak pernah selesai. Tapi yang menarik di situ, saudaraku, di antara yang lain pakai kata Tuhan besar, tapi permohonan Daud yang pertama itu pakai kata Allah atau Elohim. Nah, Elohim itu berarti Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, alam semesta ini. Allah yang berkuasa, Allah sang pemelihara. Bumi ini masih berputar, hari ini kita mengalami siang dan nanti sore, kita mengalami sore dan nantinya malam, itu adalah karena Allah masih memelihara. Kalau kita pegang detak jantung kita dan jantung kita masih berdetak, itu bukti bahwa Allah masih memelihara. Sekalipun dia tidak nampak, sekalipun dia tidak kelihatan, tapi Allah itu memelihara hidup kita. Nah, kepada Allah yang seperti itu, Daud berkata, Tuhan, Allah pemeliharaku, Allahku yang maha kuasa, Allah yang menciptakan hidupku dan semua yang ada ini, jagalah aku. Jadi siapa Allah, siapa yang menjaga kita, itu menentukan aman tidaknya hidup kita. Tapi yang luar biasa, Daud mengarahkan hidupnya, Daud meletakkan hidupnya di tangan Allah yang seperti itu. Allah yang matahari pun dikendalikan, Allah yang bumi berputar pun dikendalikan, Allah yang sekian banyak manusia di bumi ini dia sanggup menghidupkan, dia sanggup pelihara. Allah yang burung-burung tidak punya lumbung pun Allah tetap pertahankan mereka, bisa ada, bisa hidup, bisa terbang. Itulah Allah yang sungguh layak dipercayai. Allah yang sungguh bonafit, Allah yang sungguh memiliki segala sesuatu untuk bisa mempertahankan hidup Daud. Nah, kepada Allah yang seperti itulah dia berkata, Tuhan jagalah aku, Allahku jagalah aku. Lalu di ayat kedua dikatakan aku berkata kepada Tuhan. Nah, sekarang ganti ke Yahweh, ya, Tuhan Allah Israel. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, konteksnya di sini, saudaraku, ternyata Daud melihat bangsa Israel waktu itu sebagian mulai menyembah berhala.
Tadinya mereka menyembah Allah yang hidup, Allah Israel. Tapi karena mereka tinggal di sekitarnya adalah orang-orang Kanaan, mereka mulai berpikir, orang Kanaan itu beda ya sama orang Israel. Kalau orang Israel hanya punya satu Allah. Tapi kalau orang Kanaan itu punya banyak Allah. Ya, di pertanian ada dewa tersendiri, ya. Nanti soal kesuburan, ya, bisa punya anak atau tidak, ada dewa tersendiri. Langit ada dewa tersendiri, mau turun hujan atau tidak ada dewanya sendiri. Matahari mungkin ada dewanya sendiri. Nah, konsep orang Kanaan itu punya banyak dewa seperti itu. Dan orang Israel mulai berpikir, satu Allah saja tuh nggak cukup. Jangan-jangan Allah kita yang cuma satu itu nggak bisa menolong kita di bidang yang lain. Maka sebagian orang Israel mereka mulai masuk turut dalam penyembahan berhala. Karena mereka berpikir lebih praktis. Kalau butuh air ada dewanya. Kalau butuh panas ada dewanya. Kalau butuh panen ada dewanya sendiri. Tapi di antara ada pembanding itu, di antara ada tawaran Allah-Allah yang lain itu, pemazmur berkata enggak. Tuhan, Engkau itu tetap yang terbaik. Engkau yang paling baik. Yang lain enggak ada yang baik. Ya. Engkaulah yang baik bagiku. Engkaulah yang terbaik bagiku. Di tafsiran lain juga dikatakan seperti ini. Daud merasa bahwa aku ini baik bukan karena aku ini baik. Saya ini bisa baik karena Allah yang baik itu yang membuat saya jadi baik. Makanya Allah itu segalanya buat aku. Allah itu segalanya buat saya karena saya bisa mengalami yang baik juga karena Tuhan. Saya bisa mengeluarkan yang baik. Saya bisa jadi orang yang baik. Itu semata-mata juga karena Tuhan. Jadi kalau dibandingkan dengan Allah-Allah yang lain, maka Allah saya ini tetaplah yang terbaik. Ya, yang the best-nya. Allahku itu yang paling baik. Allahku itu yang paling luar biasa. Nah, kemudian di ayat ketiga, Daud mulai membandingkan dengan yang lainnya. Dia berkata seperti ini, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Di ayat 4 dibandingkan dengan bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Nah, di sini Daud mulai membandingkan. Aku bukan hanya suka Tuhan, aku bukan hanya kagum sama Tuhan yang begitu baik. Tapi aku juga suka dengan orang-orang kudus, dengan orang-orang seiman, dengan orang-orang yang juga memelihara hidupnya di dalam Allah. Aku senang melihat kehidupan mereka. Hidup mereka jadi kesaksian, hidup mereka jadi berkat bagiku. Tapi berbeda dengan orang-orang yang menyembah yang lain. Orang-orang yang mengandalkan yang bukan Allah yang sesungguhnya. Ternyata sekalipun awalnya kelihatan enak, tapi kesusahan mereka itu berlipat kali ganda. Nah, di sini Daud membandingkan, ternyata ada bedanya loh. Dipelihara oleh Allah dan dipelihara oleh yang lain. Ada bedanya loh mengandalkan Allah yang hidup dengan mengandalkan buatan manusia. Nah, saudaraku, Allah yang lain atau iblis itu seringkali meniru. Ya, kalau kita perjamuan kudus itu lambang dari darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus kita. Di perjanjian lama, korban hewan itu juga lambang dari penebusan. Tapi kalau orang-orang yang menyembah berhala, mereka selain mengorbankan hewan, kadang juga menoreh-noreh tubuhnya. Dan kadang darah itu diminum, karena mereka berpikir itu bisa menyelamatkan mereka. Kalau mereka mempersembahkan korban, mereka mempersembahkan darah mereka, maka dewa mereka bisa menyelamatkan. Tapi ternyata tidak. Nah, di sini Daud menegaskan, malah mereka jadi korban. Mereka berharap kepada yang lain, bukannya tertolong, tapi semakin jadi korban. Tapi kalau berharap kepada Allah yang hidup, kita akan berlipat ganda sukacitanya. Nah, sekarang saya akan aplikasikan poin pertama ini dalam hidup kita. Saya renungkan hidup sekarang itu jauh lebih kompleks daripada hidup di zamannya Daud. Saya tidak berkata bahwa tantangan Daud lebih ringan dari kita. Mungkin kalau dibandingkan sama saja.
Tapi tantangan kita di zaman ini jauh rumit, saudaraku. Mungkin nggak kalah besar sama Daud, tapi rumit. Saya membayangkan kalau di zaman dahulu orang belum ada lampu, belum ada listrik. Ya begitu matahari terbenam tidur. Sudah nggak ada telepon masuk, nggak ada WA masuk, nggak lihat siaran berita bahwa terjadi bencana, terjadi kebakaran di lapas di Tangerang. Sehingga orang itu lebih tenang gitu ya. Matahari gelap ya paling menghidupkan api, nanti kalau sudah ngantuk tidur selesai. Besok-besok lagi. Tapi berbeda dengan zaman ayah saya, zaman saya kecil. Televisi itu cuma ada TVRI. Jadi kalau nonton TVRI mungkin jam 10, jam 11 siarannya sudah selesai, ya selesai. Tapi kalau kita nonton televisi, berita sekarang, dari pagi bisa sampai pagi lagi. Kalau kita nonton sinetron, nonton film nggak ada habisnya. Dan justru semakin banyak yang masuk dalam pikiran kita, semakin banyak, semakin besar kekhawatiran kita. Karena sedikit memikir, sedikit khawatir. Banyak informasi, banyak memikir, lebih banyak khawatir. Ditambah lagi sekarang banyak gadget. Kemarin siang saya, Pak Melan, kemudian Bu Ruti bagian keuangan. Ada satu aplikasi di Google Play Store yang mereka mempresentasikan ke STII bagaimana aplikasi mereka itu bisa menggaji otomatis. Bisa absen karyawan otomatis sehingga tidak perlu susah-susah lagi. Berbayar tapi menggantikan tugas banyak orang sehingga orang nggak terlalu banyak tugas lagi. Nah saudaraku, tapi aplikasi itu membantu. Banyak teknologi handphone kita, internet ya, WhatsApp dan lain sebagainya membantu. Tapi kemarin 2 hari yang lalu ketika STII mati listrik, dan kalasan mati listrik, otomatis internet juga kena gangguan. Kita ngalami, kita duduk di sini bingung, apa ya yang harus dikerjakan. Ini menunjukkan bagaimana ternyata kita ini sangat bergantung sama yang namanya teknologi. Kita hari-hari ini sudah sangat bergantung sama yang namanya internet, listrik, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang tanpa kita sadari sebagai orang beriman, kita lebih tergantung sama teknologi daripada kepada Tuhan. Suatu kali di Jakarta ya, ada bapak ibu mau kondangan gitu. Nah biasa kan istri-istri itu kalau dandan lama ya, tapi yang di sini tidak. Ya, karena dandan lama bapaknya sudah naik di mobil dan berkata, "Mah cepet ya, saya tunggu di mobil." Nah pintu sudah dibuka, mobil sudah nyala, tinggal jalan. Saudaraku entah kenapa, ya mungkin karena dikejar waktu, bapaknya ini nggak sadar dan dia jalankan mobil. Tiba-tiba sudah jalan jauh dan mulai masuk di tol, dia baru kaget ketika dia ajak bicara, "Mah," ketika dia nengok, ternyata istrinya belum masuk mobil. Dan istrinya ketinggalan, sedangkan dia sudah di tengah perjalanan menuju ke tempat kondangan. Akhirnya dia telepon istrinya, "Mah, nanti naik ini ya, kendaraan online ya, naik taksi online saja, ketemu di tempat kondangan. Jadi saya enggak balik lagi ke rumah jemput mama, saya langsung ke sana, kita ketemu di sana." Nah, kalau istri ketinggalan suruh berangkat sendiri, saudaraku. Tapi besok lagi terjadi yang serupa, tapi kali ini handphonenya ketinggalan. Ketika handphonenya yang ketinggalan, walaupun sudah di tengah tol, bapak ini cari exit, bagaimana bisa cepat keluar dari tol dan kembali ke rumah untuk ngambil handphonenya. Karena kalau handphonenya sampai nggak kebawa ke kantor, maka dia tidak bisa kerja. Nah, tapi pertanyaannya, perbandingan ketiga, bagaimana kalau yang ketinggalan itu Alkitab kita? Atau bahkan yang lebih tajam lagi, seringkali Tuhan itu ketinggalan dalam hidup kita. Ketika kita butuh sesuatu, kita sekarang lebih cepat buka handphone kita dulu. Kemarin istri saya agak kurang sehat dan tiba-tiba dia berkata, puji Tuhan, haleluya. Saya nemu aplikasi di handphone, ada dokter umum, dokter khusus, bisa milih dokternya. Dan ternyata konsultasi sama dokter umum gratis. Tidak perlu doa lagi, langsung buka handphone, ketemu dokter, lega, masalah selesai. Nah terkadang tantangan kita di zaman ini, saudaraku, kalau saya hubungkan dengan pujian firman tadi dan lagu sebelumnya, apakah kita masih mempercayai Tuhan
Dan apakah kita masih bisa berserah kepada Tuhan sebagai pemelihara hidup kita? Apakah kita masih sungguh-sungguh mempercayakan 100%? Saudaraku, biasanya kalau saya nyanyi lagu sebelum firman, ini biasa lagu pengutusan. Nah, kalau di GPI di mana-mana ini lagu retret ya, kalau orang mau dipakai melayani Tuhan. Tapi saya baru sadar ketika menyanyikan siang hari ini lagu juga penyerahan hidup kita. Seberapa kita berani menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Kenapa kita khawatir? Karena kita belum berani semeleh ya bahasa Jawanya. Berserah 100% ke tangan Tuhan. Kita beriman tapi kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Itu sebabnya kita beriman tapi kita banyak ketakutan. Ketika kita berdoa kita merasa aman, tapi selesai berdoa kita tidak tenang. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan seperti Daud, sadarlah Allah kita tuh jauh lebih, sangat lebih dari sekedar handphone kita. Allah kita jauh terlebih besar dari segala yang kita bisa andalkan di zaman kita sekarang ini. Allah kita terlebih besar dari setiap orang yang bisa kita jadikan pegangan hari-hari ini. Allah kita tidak pernah gagal. Allah kita terbukti. Allah kita memelihara hidup kita. Ada kesaksian singkat, mungkin 1-2 ya, dan saya akan cepat ke 2 poin selanjutnya. Kemarin ada yang tanya mahasiswa gitu di asrama Maria, Pak, kamar saya kok belum dicat? Kamar yang itu kok sudah dicat gitu. Lalu saya menjawab, oh memang dicatnya itu sebagian. Kita sedang mengajukan anggaran, tambah anggaran supaya semua kamar bisa dicat. Tapi di tahap pertama ini memang hanya kamar yang kerusakannya cukup parah itu yang dicat dan diperbaiki. Nah, apa bandingannya dengan hidup kita? Artinya tukang itu hanya mengerjakan kamar-kamar yang memang saya serahkan ke mereka untuk dikerjakan. Sedangkan kamar-kamar yang saya berkata enggak suruh kerjakan, mereka enggak kerjakan. Tapi berbeda kalau saya berkata, Pak, semua kamar di asrama Maria harus dicat. Semua saya serahkan ke tangan Bapak. Saya taunya beres. Maka saya akan bisa memastikan semua kamar itu dicat. Karena seluruhnya saya sudah serahkan. Kalau sekarang kayaknya cuma 5 kamar yang dicat karena 5-6 kamar yang saya serahkan. Nah begitu juga hidup kita. Seberapa hidup kita yang kita serahkan ke tangan Tuhan. Kalau kita serahkan 25%, nggak heran 75%-nya khawatir. Kalau kita serahkan, oh Tuhan kalau soal iman aku percaya, soal pelayanan aku percaya, tapi soal ekonomi Tuhan, aku pegang sendiri. Soal masa depanku, aku berjuang sendiri. Gak heran kalau 50% masih khawatir. Tapi beranikah hari ini kita berkata, Tuhan 100% hidupku, aku mau andalkan Tuhan. Di tengah keterbatasanku, aku mau andalkan Tuhan. Ya, jadi poin pertama ini, sadarlah siapa Allah kita dan berimanlah Dia Allah yang memelihara dan melindungi hidup kita. Lalu poin yang kedua, di poin yang kedua kita belajar. Tapi tidak cuma cukup beriman, iman itu harus diwujudkan dalam tindakan di ayat 5-8. Daud berkata seperti ini, Tuhan adalah bagian warisanku dan pialaku. Nah ini metafora yang dikaitkan dengan beberapa yang lain. Dikatakan ya, yang kedua Tuhan adalah bagian dari ayat 5 saya bacakan. Tuhan adalah warisanku dan pialaku. Lalu hampir sama lagi, Tuhan yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Lalu yang serupa lagi, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Lalu yang serupa lagi, ya milik pusakaku, warisanku menyenangkan hatiku. Jadi ini semacam sebetulnya 4 hal ini sama. Ya, metafora yang melambangkan satu inti yang sama. Ternyata ketika Daud memilih mempercayakan hidupnya ke tangan Tuhan, maka hal-hal yang lain dalam hidupnya dijamin. Ternyata bagian-bagian lain dalam hidupnya Tuhan juga jagai. Ternyata aspek-aspek lain dalam hidupnya Tuhan juga jagai.
Sehingga ketika dia berserah penuh, maka setiap bagian, baik itu bagian warisannya, baik itu tanah yang diundikan kepadanya, baik itu milik pusakanya, semua juga ikut dipastikan, ikut dijamin oleh Tuhan. Tapi langkah berikutnya, di ayat berikutnya, ayat ke-7, aku memuji Tuhan. Nah, kalau dalam terjemahan aslinya, sebetulnya dikatakan aku memberkati Tuhan. Tapi NIV sungkan, masa sih manusia bisa memberkati Tuhan, maka diganti aku memuji Tuhan. Padahal kata aslinya aku memberkati Tuhan. Nah, memuji itu bisa dengan kata-kata, wah Pak Tulus luar biasa sekali. Wah Bu Merlin luar biasa sekali. Itu cukup. Tapi kalau memberkati itu perlu lebih dari sekedar pujian. Memberkati itu ada action. Ada persembahan yang diberikan. Ada sesuatu yang dikorbankan. Sebagai bentuk respek kita kepada Tuhan yang sudah menjamin hidup kita. Nah, kalau dalam konteks sekarang, saudaraku, kalau kita yakin bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita, Tuhan menjaga masa depan kita beriman bahwa Tuhan itu cukup buat kita. Sudahkah kita membuktikan iman kita itu dengan tindakan kita? Apa tindakannya? Salah satu yang paling jelas, kalau kita percaya Tuhan itu memelihara, Tuhan itu mencukupi hidup kita. Salah satu buktinya, kita akan ringan untuk kita melayani Tuhan. Ucapan syukur itu tidak cukup lewat kata, tapi dibuktikan lewat perilaku kita melayani Tuhan. Nah, saya ajak dosen, mahasiswa, staf, pelayanan itu bukan beban. Jangan sampai kapel, gereja, gembala kita yang ngejar-ngejar kita, ayo pelayanan, ayo pelayanan. Kalau saudara merasa Tuhan cinta engkau, kalau engkau juga merasa dicintai Tuhan, maka rasa syukurmu itu adalah diwujudkan bukan cuma Tuhan baik ya, terima kasih Tuhan. Bukan. Tapi rasa syukur kita diwujudkan lewat kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita enggak hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Kita enggak berat hati untuk melayani Tuhan. Tapi kita sungguh-sungguh suka melayani Tuhan dengan action kita, dengan tindakan kita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat. Tuhan itu begitu baik. Ya, dia jadi konselor, kalau bahasa aslinya konsel, memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Tapi hati nuraniku juga mengajari aku. Jadi kalau kita berserah penuh, kita bersandar pada Tuhan, bukan cuma Tuhan membimbing, tapi hati kita juga dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Sehingga hati kita bisa membedakan langkah-langkah mana yang kita harus ambil. Berbeda kalau tadi kita cuma berserahnya sedikit sama Tuhan. Maka hikmat manusia kita, pertimbangan, oh dari Google saya lihatnya seperti ini, oh dari orang itu ngomongnya seperti ini, oh dari orang yang sana beda lagi. Sehingga kita bimbang, makin banyak tahu, makin bimbang. Tahu itu bagus, tapi kalau sudah tahu berdoalah, bersandarlah pada Tuhan, dan juga berjuanglah. Amin. Jadi yang kedua, belajar untuk melihat. Nah, apa kuncinya? Daud bisa di ayat kedua ini dia beriman, tapi juga di bagian kedua ini mengambil tindakan untuk sungguh-sungguh bersyukur dan mempercayai Tuhan akan menolong dia. Yaitu dia senantiasa memandang Tuhan. Nah, kalau di bahasa Ibrani dikatakan melihat dengan tak terjeda. Jadi kalau saudara lihat khotbah itu gini terus ya. Jadi enggak sambil lihat gini sambil ada TV. Ada orang lewat, walaupun di rumah melihat dengan tidak terjeda itu artinya ngeliat terus. Nah, saya pernah ya, kadang kalau di mall di mana, kadang saya ikut rombongan atau tour atau istri saya yang jalan di depan, dia milih-milih baju. Kadang saya asik dengan yang lain, namanya orang laki, saya lihat di bagian mobil gitu ya, peralatan mobil, aksesoris mobil. Ketika saya lihat lagi ke arah istri saya, ternyata istri saya sudah nggak ada. Anak saya sudah nggak ada dan entah mereka kemana. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saya terjeda. Tadinya ngelihat sana, habis itu nggak lihat lagi. Kehilangan tuntunan. Tapi Daud, kenapa dia senantiasa teguh? Khawatir sedikit, lihat Tuhan terus. Ada tantangan, lihat Tuhan terus. Selalu lihat Tuhan, senantiasa lihat Tuhan. Itulah yang membuat dia tidak goyah. Nah sekarang poin yang ketiga, yang terakhir.
Ketika kita beriman bahwa Tuhan itu memelihara, ketika kita beriman bahwa Tuhan itu pelindung yang cukup buat kita, maka iman itu akan menghasilkan rasa aman dan sukacita yang kekal dalam Tuhan. Bukan hanya sementara, tapi kekal. Ayat 9 sampai 11. Ayat 9 dikatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah, kalau di sini dikatakan hatiku dan lidahku. Tapi kalau di terjemahan asli ada yang mengatakan hatiku dan ginjalku. Saya heran kadang berapa kali di bagian Alkitab Perjanjian Lama ginjal itu dipakai. Apa sih hubungannya ginjal dengan bersukacita? Nah, ada orang yang menafsirkan bukan cuma hatiku. Kalau hatiku bersukacita, mulutku memuji, tapi ginjal. Ginjal itu katanya sebagai ukuran kesehatan kita. Kalau orang ginjalnya baik, berarti tubuhnya juga sehat. Nah, kalau hatinya baik, ginjalnya juga baik, berarti emosinya sehat, tapi tubuhnya juga sehat. Ternyata ketika kita berserah kepada Tuhan, rasa aman itu bukan cuma secara hati, tapi juga sampai ke kesehatan fisik kita. Bahkan dikatakan tubuhku akan berdiam dengan tentram, dengan nyaman, dengan aman. Tubuh ini enggak tegang, otot-ototnya enggak kaku, karena rileks. Karena hatinya aman, tubuhnya sehat, sukacita, sehingga akhirnya kita bisa merasa aman dan tenang di hidup sekarang. Tapi hebatnya, jaminan yang Tuhan berikan ketika kita berserah bukan hanya di hidup sekarang, kesehatan sekarang. Tapi yang terakhir juga ada jaminan eskatologinya, masa depannya. Yang pertama ayat 10, tidak akan mengalami kebinasaan. Kalau di dunia sehat, di dunia kaya raya, makmur, tapi meninggal gak masuk surga, buat apa? Tapi Daud tenang karena jaminan yang Tuhan berikan sampai selamanya. Yang kedua, dituntun kepada jalan kehidupan. Nah, ayat ini dipakai sama Petrus di Perjanjian Baru ketika dia menjelaskan tentang peristiwa Pentakosta. Dia berkata, itu digenapi di dalam Kristus. Bukan cuma Tuhan menjanjikan keselamatan sekarang, tapi Tuhan juga menjanjikan jalan keselamatan sampai nanti kita di surga. Dan yang terakhir, mengalami sukacita yang kekal di hadirat Tuhan. Sukacita kita bukan hanya di bumi. Sukacita kita bukan hanya ketika nggak ada masalah. Tapi nanti selama-lamanya di bumi kita bersukacita, tapi besok di surga kita juga akan tetap memandang Tuhan dan bersukacita. Hari ini apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, ya, slide yang terakhir saja, berani beriman dan bertindak di tengah tantangan. Tetap aman dan senang di tengah tantangan karena kita berserah kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Yang terakhir, saya punya anjing masih kecil, saudaraku. Istri saya takut hewan, jadi yang berani megang itu cuma saya di rumah. Akibatnya setiap kali mau makan, mau minum, saya yang harus menyediakan. Istri saya yang menyiapkan, tapi yang memasukkan ke kandangnya saya. Sekalipun itu anjing biasa. Tapi yang luar biasa, saya bisa mengerti ayat ini adalah ketika anjing itu mulai haus, maka anjing saya tuh gelisah. Dia keluar kepalanya dan dia menggonggong. Saya tahu dia minta minum karena ini hari yang panas hari-hari ini. Nah, ketika dia melihat, ketika dia kehausan, istri saya tuh berkata, cepat-cepat dikasih minum, kasihan. Begitu juga ketika lapar dia menggonggong dan begitu lihat kami makan karena di dekat meja makan, dia di sebelah sana. Ketika dia lihat kami makan, dia juga menggonggong, ikut minta makan. Dan gak lama kemudian istri saya siapkan makan, bahkan kemarin ajak ke minimarket beli makanan khusus anjing. Jadi anjing itu tidak pernah kelaparan dan kehausan, lapar sedikit langsung dikasih, haus sedikit langsung dikasih. Nah, sebagai penutup, saudaraku, kalau saya cuma manusia pemilik anjing itu, Tuhan kita itu lebih dari kita. Ketika saudara membutuhkan pertolongan, ketika saudara punya kebutuhan, masa ya Tuhan akan berdiam? Kadang anjing saja enggak bisa ngomong pakai bahasa manusia, saya bisa ngerti, oh ini butuh ditolong. Suatu kali dia teriak-teriak, ternyata dia gigiti tempat makannya yang dari plastik dan masuk ke tengah tubuhnya. Dan dia enggak bisa lepas. Tapi ketika lihat itu, saya bisa menolong. Dan dia terbebaskan. Akhir kata, Tuhan lebih dari manusia yang terbaik sekalipun.
Apapun keadaan kita, Dia pelihara, Dia lindungi, Dia akan tolong hidup kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dalam doa dan sekaligus menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin hari-hari ini dimanapun kami berada, ada orang-orang yang diliputi oleh ketakutan. Ada orang-orang yang diliputi oleh kekhawatiran. Karena mungkin hidup kami selama ini terlalu bergantung pada orang atau yang lain. Tapi siang hari ini kami diingatkan, kami punya Tuhan Sang Pemelihara, kami punya Tuhan Sang Pencipta, kami punya Tuhan Sang Pelindung yang lebih dari segalanya. Karena itu siang hari ini kami mau letakkan hidup kami, kami mau letakkan ketakutan, kekhawatiran kami, kami mau letakkan ketakutan akan masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Pelihara hidup kami, lindungi hidup kami Tuhan. Yang kedua, kami juga mau Tuhan beraksi. Tidak hanya duduk diam, tapi kami juga bertindak, melangkah bekerja, melangkah belajar, melangkah bersyukur dan melayani Tuhan. Sebagai bukti iman percaya kepada kami. Kami juga mau senantiasa memandang Tuhan, berserah pada Tuhan dalam tindakan yang nyata. Dan kami percaya Tuhan, ada rasa aman, ada perlindungan, bukan hanya di hidup sekarang, tapi juga sampai pada kekekalan. Siang hari ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Mari berkati setiap hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun di tempat ini bisa angkat tangan, teman-teman mahasiswa, angkat kedua tanganmu dan terimalah doa berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pelayananmu dan penginjilanmu oleh Tuhan. Diberkatilah apa yang menjadi kebutuhanmu dan yang menjadi pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Bahkan segala perkara yang kau lakukan di dalam Tuhan diberkati olehnya dan dibuat berhasil. Dan marilah kita akhiri dan pulang dari ibadah ini di dalam anugerah yang dari Allah Bapa kita dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati bersama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.